Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eva Oktavia. Saya dari kelas C2 dengan nomor urut absen nomor 33 sesuai dengan perintah UTS. Di sini saya akan memaparkan mengenai tentang standar pemeriksaan kehamilan. Di mana menurut teori dari Depkes 2016 yang terbaru ada 14 standar pemeriksaan kehamilan yang biasa dikenal dengan 14T. Yang pertama adalah mengukur tinggi badan dan berat badan. Mengukur tinggi badan dengan tujuan untuk mengetahui berapakah tinggi badan ibu, karena apabila tinggi badan didapatkan kurang dari 145 cm, ibu hamil akan beresiko. Apabila berat badan di sini untuk mengetahui berapakah kenaikan berat badan ibu selama hamil, karena pada normalnya per minggu akan mengalami kenaikan berat badan sebanyak 0,5 kg dan biasanya kenaikan normal bisa mencapai 16 kg selama masa kehamilan. Selanjutnya yaitu melakukan tensi darah atau pengecekan tekanan darah dengan tujuan untuk mengetahui tekanan darah ibu apakah mengalami hipertensi atau tidak. Selain itu juga bisa untuk mendeteksi resiko secara dini. Apabila ibu terjadi hipertensi, akan dilakukan asuhan secara lanjutan. Setelah itu mengukur TFU. Tujuan untuk mengukur TFU di sini adalah kita untuk mengetahui sejauh mana apakah sudah sesuai besar kehamilan dengan masa kehamilan. Selain itu juga kita bisa menghitung tafsiran berat badan janin. Setelah itu kita melihat status imunisasi tete ibu atau tetanus toksoid. Di sini pemberian imunisasi tete kepada ibu bertujuan agar bayi tidak terjangkit atau tidak terkena tetanus neonatorum, karena pada saat persalinan mungkin bayi akan kontak fisik dengan alat medis pada saat pemotongan tali pusat atau dan lain-lain sebagainya. Setelah itu setelah pemberian imunisasi TT sudah dipastikan, dilanjutkan dengan pemberian tablet FE. Tablet FE yang biasa dikenal atau pemberian zat besi di sini minimal pada masa kehamilan ibu harus mengkonsumsi 90 tablet. Di sini untuk mencegah terjadinya anemia, selain itu juga untuk memperbaiki ibu yang mengalami anemia. Selanjutnya yaitu tes HB atau hemoglobin. Di sini tes HB bertujuan untuk mengetahui kadar hemoglobin pada ibu. Biasanya dengan angka normal yaitu mencapai 12 gram per dl. Di bawah itu ibu hamil kemungkinan mengalami anemia, dan biasanya ibu hamil yang mengalami anemia akan mengalami beberapa resiko baik saat kehamilan maupun saat persalinan. Selain itu kita selanjutnya akan melakukan tes urin atau biasa disebut dengan protein urin. Di sini tujuannya melakukan tes protein urin kita untuk mengetahui apakah ibu hamil protein urinnya positif atau tidak, karena apabila protein urinnya positif bisa mengacu atau merujuk ke arah preeklamsi. Selain itu juga dilakukan tes reduksi urin. Tes reduksi urin dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ibu memiliki riwayat diabetes baik penyakit atau mungkin dari keturunan keluarganya. Apabila reduksi urinnya positif, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan gula darah untuk mengetahui apakah ibu mengalami diabetes mellitus gestasional atau tidaknya. Setelah itu pemeriksaan kita melakukan teknik pemijatan pada payudara dengan tujuan untuk mengencangkan payudara, merangsang produksi ASI. Selain itu juga dengan teknik pemijatan payudara ini kita bisa membersihkan payudara. Selain itu juga bisa memperbaiki bentuk puting apabila pada bentuk puting ada yang mendatar atau mungkin bisa disebut dengan flat nipple, atau mungkin pada bentuk puting yang tenggelam. Selanjutnya yaitu tes kebugaran. Di sini ibu hamil biasanya dengan program yang terbaru ada yang namanya yoga hamil atau senam hamil. Di sini dilakukan untuk ada beberapa ibu hamil yang tidak dianjurkan untuk melakukan senam hamil atau yoga hamil karena ada indikasi tertentu.
Biasanya tujuannya untuk melatih pernapasan, selain itu juga untuk merelaksasi badan, selain itu juga untuk melatih kekuatan otot panggul, otot punggung, dan dinding abdomen. Selanjutnya di sini setelah dilakukan tes kebugaran, dilakukan tes PDRL atau Mineral Desert Research Laboratory, yang biasanya dilakukan tes ini yaitu tes darah untuk mengetahui apakah ibu mengalami penyakit IMS atau contohnya seperti sifilis. Selanjutnya yaitu kita melakukan temu wicara. Temu wicara ini di sini berisi konseling, mengemukakan hasil pemeriksaan. Selain itu juga bisa terjadi tanya jawab perihal hasil pemeriksaan, terus penyampaian nasihat kepada pasien. Setelah melakukan temu wicara ini juga bisa selanjutnya standar pemeriksaan kehamilan ada pemberian terapi yodium. Biasanya pemberian terapi yodium itu diberikan kepada ibu hamil yang di daerah endemik gondok ya. Karena endemik gondok biasanya sangat berpengaruh apabila ibu hamil mengalami gondok atau kekurangan yodium, biasanya akan menghambat pertumbuhan bayi atau anak saat setelah lahir dan bisa menghambat kecerdasan anak. Setelah itu pemberian terapi malaria bagi daerah yang endemik malaria. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.